Novel Dua Bunga Setangkai karya Jawica, episode 113, Insa dan Pesantren. Menjelang pagi hari, tepat jam 2:30 pagi, Insa terbangun. Bukan terbangun karena kebiasaannya, tapi Insa bangun karena banyaknya suara-suara di surau-surau pondok yang menyuruh para santri untuk terbangun untuk bersiap melaksanakan sholat malam, juga persiapan sholat subuh. Karena banyaknya para santri, kamar mandi yang sudah disiapkan setiap kamar pun penuh, bergantian antara satu santri dan santri lainnya. Mereka semua tak mau terlambat datang ke masjid yang dibangun di tengah pondok sebagai tempat utama melaksanakan berbagai ibadahnya. Suara riuh teriakan santri-santri yang tak sabar itu menjadi ciri khas tersendiri saat hari menjelang pagi. Insa masih mengerjapkan matanya. Kelopak matanya menempel pada kelopak mata yang lainnya, enggan untuk terbuka karena rasa kantuk yang masih berkelayut manja di sana. Insa terlihat menguap, menutup mulut dengan satu tangannya. Insa mengerjapkan matanya, berpikir keras di mana dia sekarang. Pemandangan kamar di depannya tampak asing. Sedetik kemudian, ia teringat bahwa ia semalam belum pulang dan kamar ini adalah kamar Pras. Astaga, aku ketiduran. Jam berapa ini? Insa mencari keberadaan jam dan menemukannya. Melihat jam pukul 2:30 pagi, bergegas Insa langsung terbangun dan beranjak ke kamar mandi, mencuci mukanya lalu keluar dari kamar. Keadaan di luar kamar tampak sepi. Insa mencari keberadaan Pras dan orang tuanya, tapi sepertinya mereka masih tertidur. Insa menuju ke dapur. Ia ingin memasak sesuatu di sana, tapi tak terlihat bahan makanan di sana. Di dalam kulkas pun hanya terdapat beberapa minuman dan buah segar. Insa kembali teringat penuturan Ibu Pras bahwa rumah ini memang jarang ditempati. Dalam kebingungannya, Insa pun memutuskan untuk membuat teh hangat untuk Pras dan juga orang tuanya. Saat Insa masih mendidihkan air, ia dikejutkan dengan suara Ibu Pras yang tiba-tiba menyapanya dari belakang. "Sayang, sedang apa pagi ini di dapur?" Ibu Pras menepuk bau Insa lembut. Ini tante lagi mau buat teh." Insa terkaget dan berkata dengan terbata, "Hehe, maaf ya, tante mengagetkanmu." "Hehe, gak apa-apa tante, maaf, tadi Insa mau memasak sesuatu, tapi sepertinya tak ada apapun di sini." "Iya sayang, tak usah memasak apapun. Nanti ada yang akan mengantar makanan untuk sarapan. Orang-orang pondok pesantren biasa memasak makanan untuk kami ketika kami singgah di sini." Insa dan Ibu Pras berbincang hangat sampai Pras dan juga ayahnya terbangun dan menyusul ke dapur. Mereka minum teh hangat buatan Insa bersama di meja makan, membicarakan tentang Insa apakah mau tinggal di rumah itu. Tentu saja juga tak luput dari bujuk rayu Pras dan juga orang tuanya. Orang tuanya ingin Insa dan juga Pras segera menikah. Mereka pun melakukan berbagai cara untuk bisa selalu mendekatkan mereka berdua. Dengan begitu, setidaknya tumbuh rasa cinta antara mereka, apalagi pada Insa. Orang tua Pras meragukan perasaan Insa pada anaknya, karena Insa tak pernah menjawab tentang perasaannya pada Pras. Mereka ingin menumbuhkan cinta di hati Insa secara perlahan, tanpa adanya paksaan, yaitu dengan cara mereka selalu dekat tiap waktu. Dengan begitu, bukan tak mungkin bahwa lama-lama Insa akan mencintai Pras juga. Tanpa diketahui oleh mereka, Insa sebenarnya juga memiliki cinta di hatinya untuk Pras, akan tetapi ia enggan untuk mengungkapkannya. Apalagi ia juga belum siap untuk menjalani hidup berumah tangga lagi, dengan trauma yang telah ia bawa dari kehidupannya yang sebelumnya. Lewat sebuah perbincangan panjang dengan orang tua Pras, Insa pun bersedia untuk tinggal di sana. Dan hari itu juga, Pras yang mengurus perpindahan Insa dan mengambil semua barang-barangnya di rumah sebelumnya. Hari-hari baru Insa ia jalani di lingkup pondok pesantren. Ia diberikan kepercayaan oleh orang tua Pras untuk mengajar ngaji santri-santri kecil di sana, juga membantu beberapa kegiatan mingguan yang diadakan di lingkungan pondok. Insa juga mengajari beberapa santri perempuan yang bersedia untuk membuat kerajinan merajut seperti topi, kaos tangan, kaos kaki, dan lain-lain dari benang wol.
Ia menerapkan ilmu barunya pada para santri di sana, berharap para santri memiliki keterampilan selain belajar menimba ilmu di sana. Dengan ketekunan dan ketelatenan Insa dalam mengajari, banyak santri perempuan di sana yang semakin tertarik akan merajut. Tentu, itu semua juga dilakukan di luar jam belajar pondok pesantren yang sudah ditentukan. Dalam kurun waktu 1 minggu, banyak rajutan yang dihasilkan. Insa pun mencoba untuk menjual hasil rajutan dari para santri maupun dirinya di salah satu situs online. Tanpa diduga, respon dari orang-orang luar sangat positif. Banyak yang membeli, bahkan memesan berbagai macam model topi, kaos tangan, tempat tisu, dan masih banyak lagi. Insa juga mencoba sebuah inovasi baru dengan membuat sebuah baju bayi dari rajutan benang wol, celana, jaket, dan baju-baju kecil lainnya dengan model yang mengemaskan dan padu padan warna yang serasi. Dari situlah Insa memulai bisnisnya. Insa tak hanya menjual keterampilan rajutnya, tapi ia sekarang menjual juga pakaian, celana, jaket, tas, sepatu, mulai dari usia bayi sampai dewasa. Kadang ia juga mengkolaborasikan baju biasa dengan sedikit rajutan di beberapa bagian bajunya. Membuat bisnis online Insa menjadi ciri khas dari bisnis lainnya yang dicari banyak orang. Lewat Insa itulah kini santri perempuan di sana juga semakin rajin membuat keterampilan, bukan hanya dari rajutan wol, banyak keterampilan lainnya juga yang mulai dikembangkan. Mereka bersemangat untuk membuatnya karena Insa tak mengambil hasil apapun dari para santri itu. Uang yang dihasilkan dari penjualan keterampilan mereka, Insa berikan pada para santri kembali. Dengan begitu, mereka bisa mencari uang jajan sendiri, selain uang dari orang tua mereka. Sebagian dari itu juga ada yang mereka tabung untuk apapun di masa depan mereka. Dalam kurun waktu 6 bulan, Insa mampu membuat modifikasi baju rajutan miliknya menjadi tren di kota itu, hingga banyaknya pesanan dari para pelanggan yang cukup membuat kewalahan Insa dan para santri. Tapi itu malah membuat mereka semakin bersemangat dengan membuat berbagai model modifikasi baru. Semua yang dicapai Insa pun tak luput dari peran Pras di sana, yang ikut menjajakan jualan online milik Insa pada teman-temannya. Lewat bisnis itu juga, Insa dan Pras semakin dekat. Hampir setiap hari, mereka berdua menghabiskan waktu dengan saling berdampingan, makan, dan apapun mereka lakukan bersama. Lewat kedekatan itu juga, makin tumbuh benih-benih cinta di hati Insa. Tak jarang, Pras juga mengatakan berbagai lelucon untuk Insa, hingga mampu membuat Insa tertawa dan bahagia. Dengan berbagai keadaan itu, semua membuat Insa benar-benar lupa akan masa lalunya. Ia lebih fokus dengan kehidupannya sekarang, dengan bisnis online-nya, para santri, dan juga Pras yang selalu ada untuknya. Hingga suatu sore, saat Pras dan Insa tengah ingin menyantap makanan mereka, setelah mulai pagi, mereka berdua disibukkan dengan mengepak banyak baju yang akan dikirim ke berbagai daerah di kotanya. Dengan perut yang sudah mulai berbunyi, mereka menyantap makanan dengan lahapnya. Dengan makanan yang belum habis di masing-masing piring, Insa dan Pras. Pras dengan tatapan ragu-ragu memulai bicaranya. Insa, makanan ini lumayan pedas ya kak, tidak seperti yang biasanya. Insa mengira Pras ingin mengungkapkan pendapatnya terhadap makanan yang mereka makan. Iya, lumayan, memang tak seperti biasanya. Pras menjawab dengan ringan perkataan Insa, tapi ia berkata lagi setelahnya, Insa, maukah kamu menikah denganku? Pras menatap Insa dengan lekat, terselip senyum tipis di sana, takut-takut kalau Insa tiba-tiba menolaknya. Insa pun hanya terdiam. Bahkan ia kini berhenti mengunyah makanannya. Ia meletakkan piring dan sendok yang ada di tangannya ke lantai. Sementara Hanafi, pagi hari setelah ia tak berhasil dengan rencananya menemukan Insa dan Kansa. Hanafi jatuh sakit. Pagi-pagi sekali, ia tampak muntah-muntah. Badannya juga panas, kepalanya juga pusing tak tertahankan. Hanafi dengan jalan yang tertatih keluar dari kamar mandi. Ia mencari keberadaan ponselnya, lalu dengan segera menelpon Dr. Arya dan menyuruhnya untuk segera membawa ambulan ke rumah. Setelah itu, ia ingin mencoba duduk di tepi tempat tidur, tapi belum sempat ia duduk.
Tubuhnya sudah ambruk di samping tempat tidur itu. Pada malam itu, semalaman Hanafi tidak bisa tidur. Dia terus saja memikirkan Insa. Bagaimana caranya untuk membawa Insa kembali dalam pelukannya. Belum lagi urusan pekerjaannya di kantor yang semakin menumpuk karena tertundanya berbagai pekerjaan. Karena Hanafi lebih memikirkan dan mementingkan urusan pribadi yang membuatnya kini juga kewalahan dengan pekerjaannya. Belum lagi karena sikap tak sportifnya ini yang membuat para klien banyak yang mempertanyakan hasil kerjanya. Tak sedikit juga yang urung bahkan membatalkan kerja sama dengannya. Saham Wijaya Group menjadi merosot tajam di antara perusahaan-perusahaan besar lainnya. Itu juga menjadi celah bagi perusahaan lain untuk mengambil kedudukan Wijaya Group saat ini. Semalaman, pikirannya terus berkelut antara Insa dan pekerjaannya, seperti tidak menemukan jalan keluar untuk keduanya. Tubuhnya mulai lemah, kepalanya pusing tak tertahankan. Ia juga mengeluarkan semua isi perutnya. Tak ada yang tahu ia sedang sakit di kamarnya. Bahkan saat pingsan pun tak ada yang mengetahuinya. Sampai Dokter Arya datang bersama ambulan dan para medis. Dokter Arya pun membawanya dan Hanafi menginap di rumah sakit selama beberapa hari karena sakit yang bahkan tak diketahui penyebabnya. Bersambung.